Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di tahun yang baru ini kita boleh mengalami kebaikan dan cinta Tuhan, dan semoga semua rencana-rencana baik kita dapat kita wujudkan di tahun ini. Saudara-saudari, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita merenungkan bersama-sama. Dan hari ini Injil Lukas bab 5 ayat 12-16 akan senantiasa mengiringi seluruh karya hidup kita hari ini. Maka saya mengundang kita semua, mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kita mendengar kisah yang menarik. Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan tentu kisah ini sekali lagi mau menggambarkan tentang maksud dan tujuan Allah datang ke dunia. Inilah misi Yesus. Inilah misi Allah. Misi Allah yang kita dengar dalam Injil sebelumnya, yaitu untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Tertawan oleh karena dosa, tertawan oleh karena politik sosial. Yesus juga mengatakan, "Aku datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit." Dan hari ini Yesus benar-benar menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, Allah Immanuel, Allah yang penuh kasih. Ia menyembuhkan orang kusta. Saudara-saudari, ada beberapa poin yang kita bisa lihat dalam kisah hari ini. Pertama, dalam konteks sosial orang Yahudi, orang-orang seperti orang kusta itu orang-orang yang tersingkir. Dia disingkirkan dari komunitas. Artinya apa? Ya hidup dalam kesendirian. Tentu ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Lalu dalam situasi seperti ini, apa yang ia harus lakukan? Ia harus mencari pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Sedangkan dia sendiri sudah disingkirkan dari komunitas. Dan kita bisa melihat selanjutnya, dalam poin yang kedua, bahwa iman sebesar orang kusta itulah yang disebut dengan pencarian. Mencari satu kekuatan ketika ia merasa kesulitan, disingkirkan, ia merasa dijauhkan, merasa menderita, ia mempunyai suatu kekuatan baru. Bahwa ia percaya bahwa masih ada orang yang bisa membebaskan dia, yaitu Allah. Iman inilah yang membebaskan dia. Iman inilah yang memberikan keberanian dan kekuatan baginya. Bahwa ia tahu hanya Allah yang berkuasa untuk membebaskan dia dari penyakitnya, dari penderitaannya. Dan yang ketiga, iman ini muncul dari suatu kesadaran. Dan iman ini menyadarkan dia betapa lemahnya hidupnya, betapa rapuhnya hidupnya. Dalam kelemahan itulah ia menyadari bahwa
Saya tidak mampu apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Makanya saya ingin mencari Tuhan. Tuhan sumber kekuasaan, Tuhan sumber kekuatanku, Tuhan yang akan menyembuhkan. Menyadarkan dirinya bahwa ia adalah lemah, adalah iman yang penting, iman yang kokoh. Dan inilah gambaran hidup kita. Kita harus setiap hari menyadari bahwa kita ini rapuh. Kita ini tidak kuat. Oleh karena itu kita harus mencari kekuatan yang sempurna di dalam hidup kita. Kekuatan itu hanya muncul dari pengolahan iman yang benar. Kalau kita mempunyai iman yang benar, iman yang kuat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang meragukan kita. Dan Allah pasti akan menolong. Kisah hari ini menunjukkan kepada kita, pertama, Allah itu Allah berbelas kasih kepada siapapun. Yang pentingnya apa? Mencari Dia, memohon kepadanya, dan percaya. Orang kusta hari ini begitu percaya kepada Tuhan. Makanya ketika ia mengatakan, Tuhan, apakah Engkau mau menyembuhkan aku? Aku sudah susah, aku menderita. Aku tidak bisa apa-apa lagi Tuhan. Kepada siapa lagi aku harus mencari perlindungan kalau bukan kepada Engkau? Tuhan melihat betapa besar iman orang ini. Dia mengatakan, jangan takut. Aku mau, aku akan menyembuhkanmu. Mungkin Yesus mengatakan, kecil saja buat aku itu. Tetapi apa yang mau disampaikan? Iman itu bertumbuh begitu kuat yang memampukan dia berjumpa dengan Yesus. Ketika ia disingkirkan dari komunitas, ia mempunyai kekuatan dan keberanian untuk kembali mencari Allah. Yang berikut, kekuatan ini yang mengantar dia untuk menjadi sembuh. Dan kesembuhan dia menjadi satu kabar sukacita. Bukan hanya kepada dia, ternyata kepada banyak orang. Akhirnya apa? Orang datang berbondong-bondong supaya disembuhkan. Tetapi Yesus menyingkir. Yesus mau berdoa. Yesus mau kembali berrelasi dengan Allah. Yesus mau memohon agar Tuhan, agar Bapa tetap bersamanya. Ini luar biasa, saudara-saudari. Ingat, setiap kali kita mengalami sukacita di dalam Allah, jangan pernah lupa untuk kembali bersyukur kepada Allah. Untuk berterima kasih kepada Allah, untuk kembali datang kepada Allah, bahwa Allah mengucapkan pujian kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Tuhan kita maha kasih, saudara-saudari. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha agung, yang menyembuhkan kita. Hari ini juga semua orang yang mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon semoga mereka disembuhkan. Yang menderita, yang mengalami kegalauan, kekhawatiran, saya minta kepada Tuhan Yesus supaya mereka dipulihkan. Percaya, datanglah kepada Yesus, mintalah kepada Yesus sumber segala berkat. Ia dokter kita, Ia penyembuh, Ia senantiasa ingin membawa kita kepada kesatuan dengan Dia. Ia ingin kita hidup bahagia di dalamnya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Terimalah berkat Tuhan Yesus hari ini, dan mintalah agar Ia dapat menyembuhkan kita, baik luka batin kita, baik sakit jiwa kita, baik dosa kita. Minta Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku Yesus, sembuhkanlah aku Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau ingin menyertai aku. Mintalah kepada Yesus. Berkat Tuhan berlimpah kepada kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.